Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Faiza dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi C-kuadrat mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bu Irvia Ariza SPD MPD. Untuk melengkapi tugas UAS semester 2. Tanpa tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materinya. Baik, yang saya akan bahas di materi ini ada C-kuadrat uji Godnes, uji keselarasan, C-kuadrat uji normalitas, dan C-kuadrat uji independensi. Baik, yang materi pertama ada uji Godnes. C-kuadrat uji Godnes adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa baik data sampel sesuai dengan distribusi teori tes yang diharapkan. C-kuadrat dapat dirumuskan dengan X pangkat 2C sama dengan sigma 0 I kurang EI pangkat 2 per EI, di mana X pangkat 2 adalah nilai C-kuadrat, sigma adalah notasi sigma yang berarti penjumlahan dari semua sel dalam tabel, OI adalah frekuensi observasi atau teramati untuk sel ke I, EI adalah frekuensi harapan expected untuk sel ke I. Selanjutnya ada contoh soal uji kuadrat uji Godnes. Soalnya berikut adalah data banyaknya mahasiswa dalam pemakaian 3 jenis handphone atau HP di 3 kelas. Apakah proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas tersebut sama? Lakukan pengujian proporsi dengan taraf nyata 5%. Jenis HP-nya ada HP BB, HP Samsung, HP Nokia. Di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1-nya 20, 15, 5. Kelas 2-nya ada 10, 25, dan 15. Kelas 3 ada 15, 5, dan 15. Jumlah HP BB jumlahnya ada 45. HP Samsung ada 45. Dan HP Nokia ada 35. Jumlah keseluruhannya 125. Selanjutnya ada cara penyelesaiannya. Yang pertama, perumusan hipotesis. H0 sama dengan proporsi pemakaian handphone BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas adalah sama. H1 sama dengan ada proporsi semakin pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas yang tidak sama. Cara hitung nilai yang diharapkan untuk terjadi yaitu E11 sama dengan 40 kali 43 dibagi 125 sama dengan 14,4. Yang E12 sama dengan 50 dikali 45 dibagi 125 sama dengan 18,0. Yang E13 sama dengan 35 kali 45 dibagi 125 sama dengan 12,6. Yang E21 sama dengan 40 dikali 45 dibagi 125 sama dengan 14,4. E22 sama dengan 50 kali 45 dibagi 125 sama dengan 18,0. E23 sama dengan 35 dikali 45 dibagi 125 sama dengan 12,6. Yang E31 sama dengan 40 dikali 35 dibagi 125 sama dengan 11,2. E32 sama dengan 50 dikali 35 dibagi 125 sama dengan 14,0. Dan yang terakhir E33 sama dengan 35 kali 35 dibagi 125 sama dengan 9,8. Materi kedua ada uji keselarasan. Uji keselarasan
adalah untuk mengetahui apakah data observasi sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Tujuan uji keselarasan adalah untuk mengetahui apakah data observasi sesuai dengan distribusi yang diharapkan, sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada langkah-langkah uji keselarasan. Yang pertama, tentukan hipotesis, yang itu tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif yaitu H1. Yang kedua, pilih tingkat signifikan, yaitu pilih tingkat signifikan A yang diinginkan. Yang ketiga, hitung statistik uji, yaitu hitung statistik yang sesuai, misalnya Chi-kuadrat atau Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, bandingkan dengan nilai kritis. Bandingkan statistik uji dengan nilai kritis yang sesuai. Yang terakhir ada tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya ada contoh soal uji keselarasan. Pada penelitian tentang hubungan antara merokok dengan hipertensi dengan total sampel 10 orang laki-laki, didapatkan 35 orang menderita coronary heart disease, disertai dengan kebiasaan merokok. 25 orang menderita CHD tanpa disertai dengan kebiasaan merokok, sedangkan sisanya 20 orang non-CHD dengan kebiasaan merokok dan 30 orang non-CHD tanpa kebiasaan merokok. Hitunglah apakah terdapat perbedaan antara merokok dan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Selanjutnya ada penyelesaiannya. H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang bermakna antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. H1 adalah perbedaan yang bermakna antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. A sama dengan 5% sama dengan 0,05, DF sama dengan K -1, B-1 sama dengan 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. X pangkat 2, tabel adalah 3,841. Kriteria pengujian hipotesis. X pangkat 2 tabel kurang dari X pangkat 2 hitung, maka H0 ditolak atau H1 diterima. X pangkat 2 tabel lebih dari X pangkat 2 hitung, maka H0 diterima, H1 ditolak. Perhitungannya, X pangkat 2 sama dengan N buka kurung AD dikurang BC pangkat 2 dibagi A plus B buka kurung C plus D buka kurung A plus C buka kurung B plus C, di mana 110 buka kurung 35 dikali 30, 25 dikali 20 pangkat 2, dibagi 55 kali 55 kali 60 kali 50, dan hasilnya 3,7. Materi selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk memilih metode statistik yang tepat. Selanjutnya ada langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, pilih tingkat signifikan. Pilih tingkat signifikan A yang diinginkan. Yang ketiga ada hitung statistik uji. Hitung statistik yang sesuai, misalnya Chi-kuadrat atau Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, bandingkan dengan nilai kritis. Bandingkan statistik uji dengan nilai kritis yang sesuai. Yang kelima, tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Jika p-value kurang dari A, maka H0 ditolak, yang berarti data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, jika p-value lebih besar dari A, maka H0 tidak ditolak, yang berarti data berdistribusi normal.
Selanjutnya ada contoh soal uji normalitas. Berikut ini adalah nilai kuis mata kuliah A dari diambil secara acak dari 10 orang mahasiswa. Ada nilai 90, 85, 75, 85, 90, 70, 80, 85, 75, dan 65. Dengan taraf nyata 5%. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Cara jawabnya, H0 sama dengan data nilai kuis mata kuliah A berdistribusi normal. H1 sama dengan data nilai kuis mata kuliah A tidak berdistribusi normal. Dengan A sama dengan 5%. X sama dengan 80,5. S sama dengan 9,26. Di bawahnya ada tabel di mana itu X1 itu nilai dan Z1 itu ya ada min 1,67, min 1,13, min 0,59, min 0,059, min 0,05, 0,48, 0,48, 0,48, 1,2, 1,5, dan seterusnya. Statistik uji. LO sama dengan 0,1224. Kriteria uji. Tolak H1 jika LO lebih dari sama dengan L tabel terima dalam hal lainnya. Ternyata untuk A 5%, N sama dengan 10, maka LO sama dengan 0,1224. Kurang dari L tabel sama dengan 0,285. Kesimpulan, karena LA kurang dari L tabel, maka H0 diterima berarti data nilai kuis mata kuliah A berdistribusi normal. Materi selanjutnya ada uji independensi. Uji independensi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah dua variabel kategori independen atau tidak. Tujuan uji independensi adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel kategori. Selanjutnya ada langkah-langkah uji independensi. Yang pertama, tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Pilih tingkat signifikan. Pilih tingkat signifikan yang diinginkan. Hitung statistik uji. Hitung statistik yang sesuai. 4. Bandingkan dengan nilai kritis. Bandingkan statistik uji dengan nilai kritis yang sesuai. Yang terakhir ada tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Jika p-value lebih kecil dari A, maka H0 ditolak, yang berarti ada hubungan antara dua variabel kategori. Yang kedua, jika p-value lebih besar dari A, maka H0 tidak ditolak, yang berarti tidak ada hubungan antara dua variabel kategori. Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan memahami konsep dan aplikasi uji statistik ini, dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat dalam analisis data. Uji statistik ini dapat membantu memahami data dengan lebih baik dan membuat kesimpulan yang valid. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.